Football Universe. Jika Indonesia lolos Piala Dunia 2026, berapa sih biaya untuk nonton Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko? Berikut kami berikan estimasi biaya tersebut. Jadi, teman-teman bisa mulai menabung dari sekarang. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya di panggung Piala Dunia yang akbar itu mungkin adalah salah satu cita-citaku dan teman-teman juga. Kita ingin menyaksikan merah putih berkibar dengan gagahnya di pentas sepak bola terbesar ini. Kita ingin lihat secara langsung peluit ditiupkan dan bola pertama ditendang oleh para punggawa Garuda. Dan tentunya itu akan menjadi hari paling indah dalam hidup jika terwujudkan. Saat ini keyakinan kita semua semakin bertambah besar karena peluang Indonesia untuk lolos kualifikasi terbuka lebar. Jika saja Tuhan mengizinkan sejarah ini terjadi, maka hadir dan menonton langsung Piala Dunia 2026 adalah hal yang wajib kita perjuangkan. Untuk itu kami coba berikan estimasi rincian biaya jika teman-teman mau pergi menonton Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Seperti telah diumumkan secara resmi oleh FIFA bahwa babak grup Piala Dunia 2026 akan berlangsung di 3 negara dengan 16 kota terpilih dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Adapun 3 wilayah utama yaitu Barat, Tengah, dan Timur yang masing-masing terdiri dari 5 kota. Untuk itu kita akan memilih wilayah Timur dengan kota New York sebagai acuan karena secara perhitungan biayanya lebih mahal dibandingkan kota-kota wilayah Tengah dan wilayah Barat. Seandainya grupnya Indonesia bermain di kota lain selain New York, maka estimasi biaya akan menjadi lebih murah. Hal pertama yang perlu teman-teman siapkan adalah dokumen-dokumen untuk masuk negara Amerika, Meksiko, atau Kanada. Dokumen-dokumen tersebut antara lain paspor dan visa. Untuk paspor sendiri, biaya pembuatannya adalah Rp350.000 di tahun 2024 ini. Paspor ini adalah paspor biasa, berisi 48 halaman, dan bukan paspor elektronik. Jika teman-teman ingin paspor elektronik, bisa diurus dengan harga Rp650.000. Kemudian untuk mengurus visa ada 2 cara, yaitu ke kedutaan sendiri dengan biaya sekitar Rp2,8 juta atau menggunakan jasa travel agent atau tour agent yang biasa mematok harga sekitar Rp3,5 juta. Kedua dokumen ini adalah mutlak dimiliki sebagai syarat bisa masuk Amerika, Meksiko, ataupun Kanada. Setelah mengurus dokumen-dokumen penunjang, maka kita perlu membeli tiket pesawat untuk keberangkatan dan pulang dari Jakarta ke New York. Dalam kasus ini kami mengambil Jakarta sebagai patokan. Untuk teman-teman yang tinggal di kota lain, bisa tambahkan juga biaya ke Jakarta dari kota teman-teman. Untuk tiket pulang pergi per April 2024 adalah sekitar Rp23 juta. Penerbangan yang digunakan adalah Emirates, Qatar Airways, American Airways, atau Garuda Indonesia dengan kelas ekonomi. Jika teman-teman ingin kenyamanan lebih, maka bisa memilih kelas bisnis dengan biaya yang lebih mahal, mengingat ini perjalanan jauh dengan waktu terbang kurang lebih 22 jam. Selanjutnya kita perlu akomodasi atau tempat tinggal selama di kota New York. Berapa lama kita akan berada di New York? Coba kita hitung. Jika di babak grup Indonesia memainkan 3 pertandingan dengan jeda waktu 4 hari, maka kita membutuhkan setidaknya 15 hari berada di kota New York. Untuk hotel di kota New York yang low budget, bersih, serta yang letaknya dekat dengan stadion atau Stadion MetLife, New Jersey. Ini merupakan stadion utama di kota New York. Rata-rata harganya berkisar antara 1,5 sampai 3 juta per malam.
Kita ambil saja hotel yang harganya 2 juta per malam, sehingga total pengeluaran hotel kita adalah untuk 15 malam, atau 30 juta rupiah. Selain hotel, kita juga sebenarnya bisa menggunakan alternatif lain, seperti mengontrak kamar selama sebulan, ya modelnya seperti ngekos gitu, dan harganya bisa sekitar 15 juta sebulan. Akan tetapi, karena ini event sedunia, maka kemungkinan mendapatkan kos tersebut sangat kecil, alias rebutan. Atau biasanya juga ada camp supporter yang dibangun pemerintah kota dan biayanya kurang lebih juga sekitar 15 jutaan. Tetapi sistem siapa cepat dia dapat. Jadi kita coba estimasi untuk hotel saja dalam hal ini, biar lebih pasti dan keamanan kita lebih terjamin selama di sana. Hal berikutnya adalah transportasi selama di kota New York yang bisa menggunakan bus, train, atau Uber. Jika kita sudah tinggal di dekat stadion, maka mungkin keseharian kita tinggal keliling-keliling sekitar kota New York saja. Dan bisa kita anggarkan per hari Rp150.000. Jadi secara total, selama 15 hari, anggaran transport kita sekitar Rp2.250.000. Untuk biaya transport ini bisa ditekan lagi jika teman-teman nggak kemana-mana selama di sana. Tetapi, masa udah sampai New York nggak kemana-mana? Paling nggak kita ke Central Park, Patung Liberty, atau Times Square lah, biar ada kenangan lain juga. Lalu selain transportasi, ada juga biaya konsumsi yang cukup penting, karena biaya makan di sana itu tidaklah murah. Untuk makan yang biasa, cukup sehat, bersih, dan mengenyangkan, kita perlu mengeluarkan biaya sekitar $7 sekali makan. Sehingga biaya per hari bisa sekitar $21. Total biaya konsumsi menjadi 21 kali 15 hari atau sekitar 5 juta rupiah. Jika kita ingin berhemat, sebenarnya bisa makan fast food seperti McD, KFC, dan sebagainya. Tetapi itu bukanlah makanan yang sehat. Dan ingat, fast food di sana tidak ada nasi, sehingga tak terlalu mengenyangkan. Selama 15 hari, yang terpenting kita jangan sampai jatuh sakit dan harus jaga kondisi tubuh maksimal karena obat dan biaya dokter juga akan mahal di sana. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah tiket nonton ke Stadion MetLife. Sebagai pembanding, kita mengambil harga tiket Piala Dunia Qatar karena harga tiket resminya belum di-launching. Untuk babak grup di Qatar kemarin dijual dengan harga $220. Kita naikkan menjadi sekitar $250 per pertandingan. Untuk 3 pertandingan Indonesia, maka kita butuh siapin anggaran tiket sebesar Rp11.850.000. Biaya selanjutnya adalah biaya pulsa, telepon, dan internet. Biasanya dijual langsung paketan selama sebulan dengan harga sekitar $50 atau Rp790.000. Teman-teman bisa langsung beli dari provider seperti AT&T dan sebagainya. Ada beberapa pilihan di sana. Kita juga perlu anggarkan biaya laundry karena cukup lama kita di sana. Anggarkan saja sekitar Rp500.000. Dan yang paling penting, kita siapkan juga anggaran untuk biaya tak terduga dan biaya lain-lain seperti untuk oleh-oleh, hiburan, nongkrong, dan sebagainya sebesar Rp5 juta. Jika ditotal secara keseluruhan, maka kita membutuhkan biaya sebesar Rp81.540.000. Wow, cukup besar ya. Tetapi coba kita bagi 24 bulan dengan asumsi Piala Dunia tersebut kan masih Juni 2026. Sekarang kita ada di bulan Maret 2024. Masih ada sekitar kurang lebih 2 tahun atau 24 bulan untuk kita bisa menabung. Dan jika 81 juta tadi kita bagi dengan 24 bulan, maka didapatkan angka 3.397.500 atau kita bulatkan menjadi 3,4 juta sebulan. Angka ini tak sebesar yang kita bayangkan dan kita pun masih ada kesempatan untuk bekerja sekuat tenaga dan menabung setulus jiwa. Ingat, ini kesempatan seumur hidup. Dan kita patut memperjuangkan mimpi kita ini. Mungkin bagi sebagian orang menilai kita bermimpi terlalu jauh.
Tetapi bagi fans sepak bola sejati pasti tahu betapa indahnya menyanyikan Indonesia Raya di Piala Dunia perdana untuk Merah Putih. Ayo saatnya menabung dengan sungguh-sungguh. Kerja juga sungguh-sungguh diiringi doa tak henti agar Indonesia masuk Piala Dunia dan impian kita ke Amerika untuk menonton secara langsung tercapai. Amin.